Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonardo Adiguna, NRP 52141000092 dari kelas MPTIB. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang knowledge area yang pertama, yaitu proyek integrasi. Nah, di sini apa sih proyek integrasi itu? Langsung saja simak di penjelasan berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek integrasi yang dimana merupakan knowledge area yang pertama. Nah, di sini apa sih proyek integrasi itu? Nah, di sini PowerPoint ini dibuat oleh Leonardo Adiguna, NRP 52141000092 dan dari kelas MPTIB. Nah, di sini mengapa harus ada proyek integrasi? Dan kalau kita lihat dari penjelasannya, proyek integrasi ini adalah kumpulan aktivitas dan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi, mengkombinasi, menyatukan, dan mengkoordinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan. Jadi semua proses yang ada dalam proyek ini harus terintegrasi semuanya, tidak boleh terpisah-pisah sendiri. Dan kalau kita lihat dari gambar ini, semua knowledge area yang ada dalam PMBOK itu merupakan satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Nah, di sini lalu proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa unsur-unsur berbagai proyek dikoordinasi secara efektif. Integrasi manajemen adalah praktek membuat sesuatu di setiap bagian dari proyek ini adalah terkoordinasi. Nah, kalau kita lihat dari project management process group ini, kita lihat. Nah, di sini project integrasi manajemen terdapat dalam langkah inisiasi, di mana inisiasi ini merupakan tahap paling awal, di mana pada tahap inisiasi ini project integrasi akan melakukan develop project charter, lalu di planning proses ini akan melakukan develop project management plan, dan pada executing dia akan direct and manage project, lalu di monitoring and controlling dia akan melakukan monitor dan control project work, dan perform integrate change control, dan di closing ini dia akan melakukan close project or phase. Nah, lalu di sini main proses dari project integrasi ini apa aja sih? Seperti yang dalam slide sebelumnya, di sini main prosesnya adalah yang telah disebutkan tadi. Nah, yang pertama ini adalah develop project charter, di mana project charter adalah dokumen yang digunakan untuk memulai proyek. Jadi project charter itu dibuat pada tahap awal, dan dokumen project charter ini berisi informasi penting yang mencakup penjelasan ringkas dari sebuah proyek yang akan dijalankan. Jadi project charter ini akan dibuat di awal dan berisi informasi penting yang akan menjelaskan secara ringkas dari proyek yang akan dijalankan itu. Di sini input dari develop project charter adalah kontrak proyek, pernyataan proyek yang dikerjakan, lalu enterprise environment factor atau struktur organisasi, dan juga organizational process asset. Nah, di sini data atau informasi apa saja sih yang terdapat dalam project charter? Kalau bisa dilihat dalam gambar ini. Nah, dalam project charter ini yang pasti akan terdapat project leader, yang dimana merupakan project manager dalam proyek tersebut. Lalu di sini ada team member, lalu ada stakeholder, lalu di sini ada sponsor, dan di sini merupakan business case, itu merupakan penjelasan dari bisnis yang kita lakukan. Dan di sini project scope, lalu terdapat juga timeline atau milestone yang akan dikerjakan dalam proyek tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah develop project management plan. Project management plan adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana proyek akan dilaksanakan, dimonitor, dan dikendalikan. Nah, dokumen ini mengintegrasikan dan mengkonsolidasi keseluruhan rencana tambahan dan baseline dari proses perencanaan. Jadi sesudah kita membuat project charter,
selanjutnya kita akan membuat project management plan, di mana di sini dalam dokumen ini akan menjelaskan proyek ini bagaimana sih dilaksanakannya, lalu bagaimana proyek ini dimonitor dan dikendalikan. Dan dokumen ini mengintegrasi dan mengkonsolidasi keseluruhan rencana tambahan. Nah, di sini input dari project management plan ini adalah project charter, lalu rencana proses berjalannya project, lalu faktor lingkungan dan aset organisasi. Nah, di sini merupakan contoh sedikit dari project management plan, di mana di dalamnya itu dalam project management plan terdapat ke 10 knowledge area. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini terdapat introduction, lalu executive summary of project charter, lalu di sini terdapat scope management, schedule time management, lalu cost budget management, quality management, human resource management, communication management, risk management, management, procurement, dan lain-lain. Nah, itu semua merupakan 10 knowledge area yang terdapat dalam PMP. Lalu yang ketiga adalah direct and manage project. Nah, di sini direct and manage project adalah merupakan proses menjalankan pekerjaan yang telah mendefinisikan dalam project management plan dalam rangka memenuhi tujuan dari project. Jadi di sini direct and manage project ini dia akan melakukan proses yang dimana akan menjalankan pekerjaan yang telah didefinisikan dalam project management. Lalu aktivitas yang dilakukan di dalamnya, yang pertama adalah pengerjaan aktivitas project, lalu mengatur sumber daya internal, lalu mencari, mengatur dan menggunakan sumber daya, lalu membangun komunikasi eksternal dan internal, lalu menggunakan metode yang telah direncanakan dan sesuai standar. Dan di sini kalau kita lihat input, tools dan outputnya adalah dalam input dia memasukkan project management plan, approve change request, enterprise incremental factor, dan organizational proses aset. Dan dalam tools atau teknik di sini terdapat expert judgment, lalu project management information system, dan juga meeting. Nah, dalam output di sini terdapat deliverables, lalu work performance data, lalu change request, lalu project management plan update, dan project document update. Nah, di sini merupakan soft skill yang harus dimiliki oleh project manager. Nah, dalam mengarahkan dan mengatur project ini, sebagai project manager dibutuhkan keterampilan soft skill yang baik, seperti misalnya pemimpinannya harus baik atau harus tidak hanya menyuruh lah, tapi dia juga bekerja gitu. Lalu selanjutnya adalah komunikasi yang baik, di mana dalam berkomunikasi yang baik tentunya proyek ini juga akan jalan sesuai dengan harapan. Dan jika tidak ada komunikasi, proyek yang dijalankan juga akan tidak jelas nantinya. Lalu di sini menggunakan tools dan teknik diantaranya yaitu project management information system dan juga expert judgment. Nah, expert judgment ini adalah project manager harus memiliki skill dalam memilih metode terbaik untuk membuat staffnya. Di sini bisa bisa dilihat yaitu skill bahasa pemrograman dan juga memberikan pelatihan tentang bagaimana cara yang baik dalam menjalankan project. Nah, lalu di sini ada monitoring and control project. Nah, dalam monitor aktivitas yang dilakukan adalah mengumpulkan, mengukur, dan menyebarkan kinerja proyek. Dan tools dan teknik yang digunakan misalnya seperti sistem informasi dari manajemen proyek, lalu expert judgment kembali, dan value management. Nah, di sini dalam monitoring dan kontrol proyek kita harus mengumpulkan, mengukur, dan menyebarkan kinerja proyek, di mana
semuanya itu akan didapatkan dari kinerja proyek yang telah dilakukan. Lalu di sini tools yang digunakan adalah salah satunya sistem informasi manajemen proyek, di mana sistem informasi manajemen proyek ini adalah satu sistem yang mengintegrasikan keseluruhan staff project dan juga project manager agar dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, di sini input dan outputnya ialah dalam input dia menginputkan project management plan, lalu yang kedua laporan kegiatan, lalu aset organisasi, dan outputnya ini adalah rekomendasi tindakan untuk perbaikan, lalu preventif. Di sini preventif ini adalah mengurangi kemungkinan dari resiko yang akan terjadi. Nah, yang kelima adalah perform integrate change control. Dalam perform integrate change control, di mana di dalamnya ini adalah mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola perubahan selama project life cycle. Tujuan utama pengendalian perubahan, di mana di dalamnya itu terdapat memperhitungkan faktor yang mengakibatkan perubahan dalam rangka menjamin bahwa perubahan dapat menguntungkan, yaitu cross check scope, time, cost, dan quality, dan juga adalah mengelola perubahan yang terjadi. Nah, jadi jika ada perubahan-perubahan yang terjadi, selanjutnya akan dilakukan pengendalian perubahan. Apakah perubahan tersebut dapat menguntungkan atau malah merugikan? Nah, lalu yang keenam ini adalah close project or phase. Di sini dalam close project or phase merupakan proses penyelesaian seluruh aktivitas dalam pengembangan proyek. Nah, lalu di sini terdapat serah terima antara pemimpin proyek dan stakeholder sebagai pernyataan bahwa proyek telah selesai dan kontrak kerja pun telah selesai. Nah, jadi dalam close project and phase ini di mana kita melakukan proses proses serah terima antara pemimpin proyek dan stakeholder, di mana bahwa proyek ini telah selesai dilakukan atau telah sukses dilakukan. Di sini input dan tools dan outputnya ini adalah dalam inputnya dia dari project management plan, lalu accepted deliverables, dan juga organizational process asset. Dan toolsnya ini dia terdapat expert judgment, lalu analytical technique, lalu ada meeting. Nah, di sini outputnya adalah final product, service, or result transaction, dan juga organizational process asset update. Nah, jadi kesimpulannya dari project integrasi ini adalah project integrasi dilakukan agar semua langkah-langkah dalam pengembangan proyek ini terintegrasi atau tidak tercecer atau tidak terpisah. Dan kenapa sih ini penting? Karena dengan adanya integrasi, maka sesuatu berjalan dengan mudah. Karena jika terdapat integrasi, kita akan lebih mudah dalam mengembangkan proyek tersebut. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.